Pemuda ini menarik pedang dari bawah tanah. Sebuah tengkorak kepala masih menempel. Pria ini teringat saat kepalanya dijagal oleh pedang itu pada kelahiran sebelumnya. Dia masih sangat merasakan. Pemuda ini menginjak tengkorak kepala dengan kaki. Dia pun terserang sakit yang luar biasa. Pemuda berjalan maju ke arahnya. Kemudian mereka bertarung kembali saling mengancam. Pedang dan tombak pun beradu sakti. Pria ini terkena sabetan pedang dan terluka. Lalu dihantam sebuah pukulan sampai dia mental. Para pengawal khawatir. Mereka meminta helikopter membantu pria itu. Gadis ini hanya memandangi ketika helikopter berusaha mengirisnya dengan baling-baling yang berputar cepat. Pemuda ini makin terpojok di ujung jurang. Dari seberang jalan, tiba-tiba sebuah mobil berkecepatan tinggi menerobos. Paman melompat dari atas mobil. Tanjakan membuat mobil terbang tinggi ke udara tepat sasaran dan menabrak helikopter dengan keras, yang kemudian jatuh terhempas dan terbakar. Pria ini panik guys, berlari ke arah gadis untuk menyanderanya. Pemuda berlari cepat ingin menyelamatkan kekasihnya, memaksa dia untuk melompat bersama ke dalam jurang. Pemuda ini datang, lalu melempar pedangnya dari kejauhan. Saat pria ini lompat, pedang terbang memutuskan tangannya. Gadis ini terselamatkan, dan pria terlempar ke dalam jurang jatuh dari ketinggian. 400 tahun kemudian, seorang gadis melambaikan tangan di tengah derasnya hujan. Pemuda ini tidak sengaja menyentuh jemarinya. Tiba-tiba, frekuensi itu membawa dia ke dalam kehidupan sebelumnya. Kejadian itu muncul bergantian dengan sangat jelas. Saat tersadar, pemuda berusaha untuk kembali mengejar gadis itu. Dia berlari di tengah guyuran hujan untuk menemukannya. Gadis ini memperhatikan pemuda dari kejauhan, lalu bertanya, apakah dia mencari seseorang? Pemuda bilang, ya, aku mencari seorang gadis yang sedang menunggu di sini. Kenapa kau ingin menemuinya? Tanya si gadis. Lalu pemuda ini mendekati. Apakah kau kenal dia? Katanya. Ya, aku kenal, jawab si gadis. Lalu pemuda ini meminta alamat dan berharap dia dapat memberitahukan keberadaannya. Apa yang engkau inginkan darinya? Kata gadis ini. Pemuda bercerita bahwa setahun yang lalu mereka menjalin cinta, tapi ayahnya menjadi rintangan dalam hubungan itu, memisahkannya dari kekasih yang dicintai, lalu menghilang tanpa jejak. Gadis ini tahu dia telah mengarang cerita, kemudian menyuruhnya mencari Bajai. Dia berencana untuk mengerjain pemuda ini. Bajai pun datang, lalu mereka naik dan pergi bersama. Saat Bajai sampai di sebuah rumah, pemuda ini memanggil-manggil namanya. Tapi gadis ini menyuruh dia untuk membayar ongkos Bajai. Lalu ketika akan masuk ke dalam rumah, pemuda meminta dia memberitahukan alamat itu terlebih dahulu. Gadis ini memberitahukan, rumahnya lurus saja dan belok ke kiri. Dari sana ada rumah keempat, sebelah kanan. Kemudian mereka pun berpisah. Pemuda berlari untuk menemukan alamat yang barusan diberitahukan. Saat sampai di sebuah rumah, dia mengetuk pintu. Seseorang paman membuka pintu. Pemuda ini menyuruh paman memanggil putrinya. Apa kalian ada urusan asmara? Kata paman ini. Putriku tidak pernah bercerita dia punya kekasih tampan. Mungkin karena dia malu. Dan aku juga belum berkomitmen, kata pemuda ini. Oh, jadi kau kesini akan membuat komitmen, kata si paman. Paman ini memukulnya dan menyuruh dia pergi. Lalu bilang, kau berhayal dan bermimpi. Sejak kapan aku punya seorang putri, katanya. Yang ada hanyalah istriku. Apa kau mau merayunya juga? Nah guys, begitulah akhir dari kisah film ini. Saksikan terus ya film selanjutnya.